Kenapa kamu sudah bertahun-tahun kerja keras, tapi masih merasa jauh dari kata cukup? Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa hidupmu tidak juga berubah? Padahal kamu sudah berdoa, sudah berjuang, dan sudah mengorbankan banyak hal. Diam sejenak dan rasakan ini. Bagaimana kalau selama ini yang kamu yakini tentang kekayaan justru adalah akar dari semua kegagalanmu? Karena ada satu kesalahan fatal yang tidak kamu sadari. Kesalahan ini tersembunyi, halus, tapi mematikan. Dan Napoleon Hill sudah memperingatkan tentang ini sejak lama. Tapi sayangnya, hal ini tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak dibahas dalam keluarga. Bahkan kadang tidak disadari oleh mereka yang kita anggap sukses. Kesalahan ini bernama keyakinan salah tentang uang. Banyak orang tumbuh besar dengan kalimat seperti, uang adalah sumber kejahatan. Orang kaya pasti serakah. Kalau terlalu cinta uang, hidupmu hancur. Dan yang lebih menyakitkan, kita percaya kalimat-kalimat itu tanpa pernah bertanya, dari mana datangnya, siapa yang menanamkannya. Coba kamu ingat, sejak kecil, berapa kali kamu mendengar orang dewasa mengeluh soal uang? Berapa kali kamu melihat konflik keluarga karena masalah keuangan? Itu bukan hanya peristiwa. Itu adalah proses pemrograman bawah sadar. Dan yang tidak disadari oleh banyak orang adalah pikiran bawah sadar inilah yang mengatur semua keputusan kita. Apa yang kita kejar, apa yang kita hindari. Termasuk seberapa jauh kita izinkan diri kita menjadi kaya. Napoleon Hill berkata, kekayaan dimulai dari pikiran, tapi hanya akan datang kepada mereka yang siap menerimanya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pikiranmu selama ini benar-benar siap menerima kekayaan? Atau tanpa sadar kamu menolaknya? Karena tidak mungkin kamu menarik sesuatu yang dalam dirimu sendiri. Kamu anggap buruk. Sekarang bayangkan ini. Ada dua orang. Keduanya bekerja keras. Keduanya punya mimpi besar. Tapi yang satu percaya bahwa kekayaan adalah berkah, dan yang lain percaya bahwa kekayaan adalah beban. Siapa yang lebih mudah mencapai kemakmuran? Jawabannya jelas. Tapi ini bukan sekadar tentang mindset. Ini soal getaran, frekuensi, hati yang penuh syukur, keyakinan, dan niat baik, memancarkan energi yang menarik peluang. Sebaliknya, hati yang penuh rasa takut, benci, atau curiga terhadap uang, hanya akan menciptakan penolakan diam-diam terhadap semua pintu rezeki. Diam sejenak, dan renungkan kalimat ini. Kalau kamu menganggap uang itu kotor, bagaimana mungkin semesta akan mempercayakan uang dalam jumlah besar kepadamu? Inilah sebabnya banyak orang terus-menerus bekerja, tapi tetap merasa kekurangan. Mereka sedang melawan sistem keyakinan mereka sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, mereka tidak sadar. Mereka salahkan dunia. Mereka salahkan bos. Mereka salahkan pemerintah. Tapi yang harus mereka ubah adalah isi pikiran mereka sendiri. Kalau kamu merasa ini mulai menyentuh logikamu, atau bahkan hatimu, klik tombol "Suka sekarang" sebagai bentuk "Iya, saya paham". Itu bukan sekadar like, itu adalah sinyal bahwa kamu siap memprogram ulang pikiranmu. Sekarang kita masuk lebih dalam. Coba jujur pada dirimu sendiri. Apa yang kamu rasakan saat melihat seseorang sangat kaya? Iri? Marah? Merasa tidak adil? Atau kamu merasa terinspirasi? Jawabanmu akan menunjukkan seberapa dekat atau jauh dirimu dari kekayaan. Napoleon Hill mengatakan bahwa kecemburuan terhadap kekayaan orang lain adalah tanda bahwa kita belum menyatu dengan visi kita sendiri. Karena orang yang punya tujuan yang jelas tidak akan merasa terganggu oleh kesuksesan orang lain. Sebaliknya, dia akan menjadikannya sebagai bahan bakar. Disinilah kekuatan dari tujuan hidup yang pasti, definite purpose, berperan.
Kalau kamu tidak tahu dengan jelas mengapa kamu ingin kaya, maka kamu akan mudah terjebak dalam ilusi, dalam perlombaan tanpa arah, atau bahkan sabotase diri sendiri. Jadi sekarang, ambil napas dalam-dalam dan tanyakan ke dirimu, apa tujuan besarku dalam hidup ini dan mengapa aku butuh kekayaan untuk mencapainya? Pause sebentar dan pikirkan itu. Karena jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi fondasi dari seluruh transformasi keuanganmu ke depan. Dan kalau kamu merasa pertanyaan ini penting, tuliskan di komentar, apa tujuan besarmu yang selama ini kamu abaikan? Ingat, menulis itu bukan hanya untuk interaksi. Menulis adalah perintah pada pikiran bawah sadar. Semakin kamu menuliskannya, semakin kamu memperkuat realitasnya. Jangan simpan sendirian. Karena Napoleon Hill juga mengajarkan kekuatan mastermind, kekuatan energi kolektif saat kita saling mendukung visi satu sama lain. Dan kalau kamu merasa video ini sedang membuka kesadaranmu, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di sini, kamu tidak sedang menonton konten, kamu sedang membangun kehidupan baru. Kalau kamu masih bersama video ini sampai detik ini, itu artinya jiwamu sedang bangkit. Kamu sedang mulai menyadari bahwa selama ini yang menghalangi kekayaan bukanlah dunia di luar sana, tapi pola lama yang tertanam dalam pikiranmu. Dan ketika kamu mulai menyadarinya, kamu sedang mengambil alih kendali hidupmu kembali. Sekarang kita masuk ke inti dari transformasi. Napoleon Hill mengajarkan bahwa autosugesti adalah jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Artinya, kata-kata yang kamu ulangi setiap hari akan membentuk realitasmu. Jadi pertanyaannya, apa yang selama ini kamu katakan pada dirimu sendiri? Setiap pagi, setiap malam, saat tidak ada orang melihat. Apakah kamu berkata, aku memang ditakdirkan miskin? Atau kamu berkata, aku pantas hidup makmur dan berkecukupan? Karena kalimat sederhana itulah yang akan menjadi doa terkuatmu. Diam sejenak dan ucapkan dalam hati, aku terbuka menerima kekayaan yang halal dan penuh berkah. Ulangi perlahan, bukan untukku, tapi untuk jiwamu sendiri. Kamu sedang memprogram ulang masa depanmu, tapi autosugesti tanpa emosi hanya akan jadi kata kosong. Kamu perlu mengisi setiap kalimatmu dengan emosi dan keyakinan penuh, seolah kamu sudah hidup dalam versi terbaik dari dirimu. Inilah rahasia dari transmutasi keinginan. Mengubah keinginan menjadi getaran, lalu menjadi kenyataan. Dan ini bukan hal mistis, ini adalah hukum semesta. Segala sesuatu dimulai dari frekuensi, termasuk rezeki. Kalau kamu hanya berharap, tapi penuh ketakutan, ragu, dan malu, maka yang kamu pancarkan ke semesta adalah sinyal kontradiktif. Semesta menjawab vibrasi, bukan permintaan verbal. Itulah mengapa orang yang penuh rasa syukur, walau belum punya apa-apa, justru seringkali mendapatkan lebih banyak daripada mereka yang selalu mengeluh meski hidup berkecukupan. Karena rasa syukur adalah magnet, dan bukan hanya soal uang, tapi juga magnet untuk kedamaian, kebahagiaan, dan kejelasan arah hidup. Coba kamu perhatikan, orang yang kaya secara sejati bukan hanya punya banyak harta, tapi punya arah, punya tujuan, dan hidup mereka memancarkan ketenangan. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kesadaran spiritual yang mereka bangun hari demi hari. Dan kamu juga bisa sampai ke titik itu, tapi kamu harus berani keluar dari pola lamamu. Pola penundaan, pola menyalahkan, pola menyerah sebelum mencoba. Hari ini, kamu tidak lagi boleh hidup dengan alasan. Hari ini, kamu harus mulai hidup dengan kesadaran. Kamu harus punya definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas dan tak tergoyahkan. Tanpa itu, kamu akan terus dibawa oleh arus. Dan arus dunia ini
tidak membawa kita ke arah kekayaan, tapi ke arah kebingungan. Maka tetapkan tujuanmu, tulis, rasakan, bayangkan, dan ulangi setiap hari. Bangun pagimu dengan satu kalimat, apa satu tindakan hari ini yang mendekatkanku pada hidup impianku? Karena, seperti kata Napoleon Hill, apa yang bisa dibayangkan dan diyakini pasti bisa dicapai. Tapi kamu harus terus menjaga keyakinan itu. Dan untuk itu, kamu tidak bisa berjalan sendirian. Kamu butuh lingkungan. Kamu butuh suara-suara yang membangun, bukan yang merusak. Kamu butuh komunitas yang menguatkan visi hidupmu. Itulah sebabnya channel ini ada. Bukan untuk hiburan, tapi untuk kebangkitan. Kalau kamu merasakan hal yang sama, dan kamu tahu bahwa video ini sedang menuntunmu keluar dari kebingungan, aku ingin kamu melakukan satu hal sekarang. Lihat sekelilingmu. Pikirkan, siapa 10 orang yang kamu sayangi, teman, saudara, keluarga yang sedang butuh pencerahan, yang sedang berjuang secara diam-diam, yang mungkin hampir menyerah. Bagikan video ini ke mereka, kirim secara pribadi, bukan untukku, tapi untuk mereka. Karena bisa jadi, ini adalah pesan yang selama ini mereka tunggu, dan ajak mereka untuk ikut bergabung dan subscribe channel ini. Bukan hanya untuk menambah angka, tapi untuk membentuk sebuah gerakan. Gerakan kesadaran, gerakan perubahan, gerakan jiwa-jiwa yang ingin hidup lebih berarti. Kalau kamu merasa video ini membuka sesuatu dalam dirimu, klik tombol suka dan tuliskan di komentar, "Saya siap hidup dengan kesadaran baru." Kita akan membaca komentar satu sama lain dan saling menguatkan. Karena kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tapi soal siapa yang kamu jadi saat kamu mengejarnya. Dan kamu sudah di jalan yang benar. Teruslah berjalan. Jangan kembali ke pola lama. Kamu sudah terlalu dekat untuk menyerah sekarang. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubah dulu cara kamu berpikir hari ini.